Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pi Network ya. Salam sehat selalu, sukses untuk Anda semua ya. Mudah-mudahan Anda tetap diberikan rezeki yang lancar dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Pi Network ya, ada hal yang memang harus kita pahamkan ya, atau pahamkan terkait dengan istilah ini ya. Satu Picoin sama dengan satu Picoin. Nah, itu dia ya. Apa sih sebenarnya dan apa sih makna dari yang tertulis ya, yang saya tunjukkan ke Anda itu satu Picoin sama dengan satu Picoin. Teman-teman semua ya, banyak informasi yang beredar yang menjelaskan terkait dengan koin Pi Network ya. Jadi teman-teman, Pi ini benar-benar menggegerkan dunia persilatan dalam istilah kripto ya. Yang pertama, saya melihatnya karena yang menciptakan itu benar-benar kelihatan ya teman-teman ya. Pengembangnya atau developernya itu seperti Dr. Nicholas Kokalis ya pada gambar ini. Itu jelas, itu dulu yang pertama. Saya jauh sebelum kita pahami tentang apa yang ingin saya sampaikan ke Anda semua, harus jelas dulu ya, pengembangnya atau developernya itu jelas. Yang menciptakan itu jelas, itu dulu. Yang lain masih abu-abu teman-teman ya. Walaupun ada koin-koin yang sudah berhasil, tapi saya melihatnya masih abu-abu, kira-kira begitu. Tapi untuk Pi Network itu beda teman-teman. Sehingga kecepatan jumlah ekosistemnya atau jumlah penambangnya itu benar-benar di luar ekspektasi ya teman-teman ya. Sekarang sudah lebih dari 30 juta. Bukan angka kecil ya teman-teman ya. Angka yang sangat besar sekali ya. Karena nanti kalau sudah melakukan transaksi di blockchain, ya Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya, oke? Jadi teman-teman, soal ini tadi ya, satu Picoin sama dengan satu Picoin. Jadi begini, teman-teman, Pi Network itu tidak melakukan ICO ya. Sekarang kita harus pahami tuh, apa pengertian dari ICO ya teman-teman ya. Iya, sekarang pertanyaannya adalah apa itu ICO ya? ICO itu kepanjangannya initial coin offering. Mungkin sebagian dari Anda masih bertanya-tanya mengenai definisi dari initial coin offering atau yang biasa disingkat dengan ICO. Sekarang saya jelaskan, ICO itu adalah suatu sarana dalam mengumpulkan dana melalui penawaran suatu jenis koin baru atau layanan cryptocurrency baru. Oke teman-teman ya, jelas ya. Jadi suatu sarana dalam mengumpulkan dana melalui penawaran suatu jenis koin baru atau layanan cryptocurrency baru ya. Paham ya? Ya, jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan, kalau Pi Network itu tidak melakukan ICO seperti cryptocurrency lain. Jadi tidak perlu menebak berapa harga jualnya, karena berapapun tidak akan tepat. Nah, itu dia ya. Ini luar biasa teman-teman. Pi Network punya ekosistem sendiri. Itu dia ya. Pahami ya. Nanti kita akan Pak ini. Atau mungkin ada yang menjual 100 Pi. Itu sah-sah saja. Jadi menurut Anda harga mana yang bisa dijadikan patokan? Nah, sekarang mari kita berpikir. Tidak perlu memikirkan berapa nilai Pi, tapi pikirkanlah di saat satu Pi bisa digunakan untuk membeli satu buah motor atau satu sepeda motor, bahkan satu mobil, ya. Nah, jadi di wallet Anda masih sisa berapa Pi? Dan apakah masih bisa segampang itu mendapatkan Pi? Banyak dari kita tidak memaklumi kesulitan dari core team. Dan core team hanya bisa membisu, terus bekerja, membiarkan hasil yang menjawabnya. Ya, membiarkan hasil akhir yang menjawabnya. Itu dia. Paham ya? Soal KYC, Pi Network saja itu ya yang dianggap sepele banyak orang. Ya, nah, jadi KYC Pi Network saja yang dianggap sepele banyak orang, padahal itu KYC di seluruh dunia. KTP yang setiap negara berbeda-beda format dan tulisannya ya begitu Anda lihat saja sudah bingung, ya.
Jadi ya apalagi minta Anda memutuskan mana yang valid, mana yang tidak valid. Nah, jadi ya tentu saja kita harus memaklumi kerja keras core team. Jadi intinya ya saya biarpun ya tentu saja tidak 3 tahunan lah ya, tidak lebih dari 3 tahunan atau tidak sampai 3 tahun menambang ya dan bergabung di Pi Network ya. Namun dari hari pertama ya saya install aplikasinya hingga saat dan detik ini tidak pernah meragukan proyek ini ya dan kejeniusan dari core team. Saya yakin ini akan menjadi revolusi cryptocurrency yang akan tercatat dalam sejarah ribuan tahun mendatang. Itu yang perlu kalian pahami ya. Ya, saya memang belum 3 tahun menambang atau belum 2 tahun lah. Nah, kalau setahun sudah ya. Nah, jadi saya yakin bahwa ke depan ini akan sangat-sangat revolusioner ya di bidang kripto. Apalagi kalau kita ini ya, tentu saja untuk warga negara Indonesia ya. Sebagaimana berita yang disampaikan tentu saja lewat sebuah channel YouTube-nya Anang Hermansyah, dikatakan di situ dia ngobrol bareng nih sama Wamendagri ya. Jadi ya jelas kita akan ada yang namanya untuk Indonesia itu ada yang namanya bursa kripto ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan peluang bagus ya bahwa ketika nanti kita sudah mengumpulkan banyak koin kripto ya bersama dengan Pi Network ya harapannya nanti kita bisa menjualnya di sana atau kita mendagangkannya di sana atau memperdagangkannya di sana atau mungkin kita bisa mentradingkan koin kripto kita di sana. Oleh karenanya semuanya kan jelas bahwa masa depan atau aset kripto itu sungguh sangat fenomenal ya, fenomenal. Apalagi sekarang sudah masuk ke desa-desa terpencil, sudah masuk ke kampung-kampung. Nah, semua itu aksesnya dengan mudah sepanjang kita punya Android, kita punya handphone dan bisa buka akses internet, mempelajari tentang dunia kripto. Akhirnya semua orang matanya sudah mulai terbuka. Nah, jadi kalau kalian masih pesimis, kalian masih skeptis, ya, kalian masih negatif, ya itu saya nggak tahu lagi lah. Yang pasti kita sudah menjelaskan kalau ke depan koin Pi itu akan bernilai sangat tinggi. Terkait dengan info yang beredar ya dari ya banyak media sosial yang menyatakan kalau di Tiongkok itu satu Pi harganya $1.000 ya. Syukur-syukur benar ya teman-teman. Kalau itu benar Anda bisa bayangkan ya. Saya lihat memang ada postingan yang di Hong Kong itu luar biasa sekali ya. Yang bukan di Hong Kong ya. Yang di Tiongkok teman-teman satu Pi itu sampai menembus di angka $1.000. Ya perkaranya kalau itu editan ya Tuhan yang tahu. Kalau itu benar ya Tuhan juga lah yang tahu. Karena kita tidak mendapatkan sumber aslinya terkait dengan harga yang viral itu ya mengenai harga satu koin Pi yang mencapai sekitar $1.000 satu Pi. Jadi kalau kalian misalnya punya 1.000 saja, sudah tidak bisa dibayangkan ya 1.000 kali 1.000 teman-teman ya. Kalian punya 1 juta dolar, $1 kali 14.000, luar biasa ya. Oke jelas sudah itu tadi.